Kepada teman-teman yang sudah hadir, sebelum memulai kata sambutan ini, mari kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pak Dr. Abdul Karim Batubara, Kaprodi Ilmu Perpustakaan UINSUM, yang kami hormati juga para dosen dan mahasiswa yang juga ikut hadir di kegiatan ini. Salam hormat saya juga kepada Kakanda Samsul Agus, founder komunitas Binjai Kota Cerdas. Kemudian kepada Bapak Ibu, baik sebagai kepala sekolah maupun pengelola perpustakaan di Kota Binjai yang tercinta ini, selamat datang. Yuk kita beri tepuk tangan dulu buat acara yang luar biasa ini. Ini dibicarakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya Pak Karim. Ada pembicaraan di awal untuk melakukan MOU, ada pengabdian masyarakat dari, kalau dengan USU, sejarah USU itu kalau KBKT sudah kedua, melakukan kerjasama juga dengan pihak perguruan tinggi. Kalau dengan yang lembaga lain atau perusahaan lain itu juga kita sudah lakukan. Teman-teman di sini kami mengungkapkan rasa gembira bahwa ini adalah event yang memang kita komunitas Binjai Kota Cerdas ini konsen di sini sejak didirikan tahun 2016. Kemudian ini juga sudah berbadan hukum Pak Karim. Kita sudah berbadan hukum sejak 2018. Jadi itu sebabnya kalau kita mau melakukan mau melakukan kerjasama itu lebih dimudahkan. Karena memang kita sudah menjadi lembaga yang otoritasnya sudah berbadan hukum. Teman-teman, mungkin saya ceritakan sedikit komunitas Binjai Kota Cerdas tadi muncul karena kegelisahan kami bersama waktu itu. Karena minat baca yang rendah dari hasil survei, PISA dan sebagainya, Indonesia menempati peringkat yang tidak menggembirakan. Itu sudah mungkin teman-teman juga sudah baca. Untuk itulah kita menyahuti dengan membuka lapak baca di lapangan Merdeka, diawali waktu itu. Teman-teman, ini saya ceritakan sedikit adalah video yang sempat saya buat walaupun masih amatiran ya. Ini di sekolah SD 027688. Saat itu kepala sekolahnya masih baru di situ. Kemudian saya diajak untuk ke sekolah ini. Maka kalau saya diajak ke sekolah, saya ingat di SD 52, ada SD 52 ya di sini. SD 52 juga saya pernah ke sana sebelum pandemi itu Bu. Ada kepala sekolahnya Ibu Sri Dayati ya. Itu saya juga pernah ke sana. Yang saya lihat dulu adalah perpustakaan karena kita memang konsen di situ. Kita lihat perpustakaan. Kemudian kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan yang kita mampu. Dan ini contohnya ketika saya melihat perpustakaan di SD 027688, maka memang perpustakaan menjadi tempat yang menyedihkan bagi saya waktu itu. Dan ini bukan hanya SD ini ya, tapi beberapa SD yang saya juga sudah kunjungi. Yang perlu kita gerakkan di situ adalah memang gurunya dulu. Kalau memang gurunya sudah memahami perpustakaan, sehingga kita skor nilainya itu di bawah rata-rata. Karena hampir beberapa instrumen itu tidak dimiliki, walaupun sudah ada, tapi laporan kegiatan tidak pernah dibuat. Jadi pengelolaan pustaka ini tidak hanya sebatas menomori buku, mengelola buku dan sebagainya, tapi banyak hal yang harus kita kembangkan di perpustakaan. Inovasi dalam informasi itu perlu. Ya perlu perpustakaan punya inovasi, tidak terbatas kepada buku yang ada saja. Untuk itu pada hari ini maka kami akan kolaborasi, memberikan bimbingan teknis ataupun diskusi bagaimana memajukan perpustakaan sekolah yang sudah ada sekarang. Jadi kata Bu Asma tadi, jangan menyerah dengan keadaan,
kita harus berbenah, karena bagaimanapun perpustakaan sekolah itu harus maju. Kemudian juga banyak perpustakaan yang memang rata-rata tidaklah alumni dari perpustakaan, tapi itu bisa dilatih, ya bisa mengundang beberapa pustakawan dan kepala sekolah untuk hadir pada hari ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kegiatan pada hari ini kurang bermanfaat dan juga mungkin banyak kekurangan sana sini. Mari kita buka kegiatan pengabdian masyarakat Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau KBKC. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 13 Binjai, lalu Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Binjai, lalu SD Negeri 027688 Binjai. Bapak Ibu, ini merupakan kebahagiaan tersendiri bagi saya, dan saya memang bersama Bu Asma yang mendirikan komunitas Binjai Kota Cerdas ini pada tahun 2016 yang kita buat legal standingnya pada tahun 2018. Di sini berhadir banyak teman-teman kita semua, ada dari sekolah penggerak, Ibu Saudur, Ibu Neti juga, ada Pak Samsul Masri, ada yang muda, Handoko, ini kemudian Sri Dayati dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Paling tidak ini merupakan semangat baru bagi saya yang sudah dikatakan agak senior ya. Saya mungkin dengan Pak Arif yang sama ya, Pak Arif ya, dengan Pak Arif Perudin. Kenapa kita sangat tertarik dengan perpustakaan ini sehingga kita melakukan kerjasama, apalagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, 2016 kalau saya tidak salah itu Binjai mendeklarasikan sebagai kota membaca ya Bu Asma ya. KBKC yang mendorong bersama pemerintah kota pada saat itu. Kemudian tahun 2022 itu baru Sumatera Utara, Bapak Ibu dan teman-teman. Sumatera Utara mendeklarasikan sebagai provinsi membaca 2022. Bagaimana kita menggiatkan ini lebih? Saya melihat teman-teman sering membuat kegiatan-kegiatan literasi dengan menggelar lapak di depan ruang kelas dan sebagainya pada pagi hari. Nah, tapi mungkin sama dengan saya, kita belum mengukur apakah ini berkontribusi positif terhadap rapor pendidikan kita, rapor sekolah kita, terutama dalam hal literasi ini, Mas Ridwan. Jadi di sekolah itu ada namanya rapor pendidikan yang kita bisa melihat tentang literasi dan numerasi. Next, Mas. Saya ada pertanyaan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman. Apa yang ingin Anda katakan tentang perpustakaan sekolah? Siapa yang bisa bantu saya? Saya ke depan, Mas Ridwan ya. Apa yang ingin Anda katakan tentang perpustakaan sekolah? Baik sekolah Anda maupun sekolah orang lain. Ada yang mau bantu? Silakan Pak. Apa yang ingin diungkapkan tentang perpustakaan sekolah? Kalau dari saya pribadi sih, sebelumnya saya Guru Besar Limbong dari SD 024774 Binjai Selatan. Saya pemain baru sebenarnya Pak, belum berpengalaman di bidang ini maupun di bidang kepala sekolah. Jadi kalau pandangan saya tentang perpustakaan, saya pengennya perpustakaan itu memang sesuatu atau tempat yang nyaman seperti dulu. Kalau saya sekolah dulu di SMP saya atau di SMA saya dulu, perpustakaan itu memang hening gitu. Jadi anak-anak itu bisa membaca atau membuat puisi, atau bahkan dulu musim-musimnya dulu kayak ketika sama saya muda mungkin buat diari gitu di perpustakaan gitu Pak. Ketika pulang-pulang sekolah atau les-les kosong gitu istirahat. Tapi sekarang merasa kalau membuat diari itu mungkin sudah sangat-sangat ditinggalkan karena orang mungkin sudah menyampaikan sesuatu ke media sosial mungkin ya kan. Jadi kalau impian saya sih perpustakaan itu tetap menjadi tempat anak-anak itu menginspirasi dirinya. Saya Kori Marlia dari SMK Negeri 2 Binjai Pak. Kalau menurut saya simpel aja sih Pak, perpustakaan itu adalah pusat informasi dan wadah kreativitas bagi guru dan siswa. Itu kita kasih aplaus dulu untuk KBKC kita Pak Samsul Agus yang sudah sangat menginspirasi Kota Binjai ya untuk menjadi kota cerdas. Tadi Pak Samsul Agus
membuat kami ini menyatakan yang di benak kita ini sekarang perpustakaan itu bagaimana gitu. Saya akan menyampaikan faktanya di lapangan ya Pak ya. Fakta di lapangan secara umum, memang tidak semuanya tapi secara umum. Perpustakaan secara umum di sekolah-sekolah SD itu sekarang ini bagaimana? Tempat guru istirahat. Ya. Ruang guru untuk rapat. Lalu menyimpan bahan-bahan pustaka, menyimpan alat-alat olahraga, menyimpan alat-alat kebersihan sekolah. Kemudian kalau kepala sekolah dengan guru mau ada yang dibicarakan, rapat antara guru dengan kepala sekolah lah, disitulah tempatnya. Jadi saya nyampaikan faktanya aja ya Pak ya. Demikian, terima kasih. Alhamdulillah faktanya sejak 2022 perpustakaan saya itu sudah digital, sudah menggunakan SRIM sebagai aplikasinya gitu ya. Jadi yang saya pahami tentang perpustakaan itu adalah sebagai pusat informasi dan literasi. Pusat informasi dan literasi artinya dari 6 literasi minimal yang harus kita punyai tadi, alhamdulillah pelan-pelan kita sudah menggiring anak-anak kami itu untuk berliterasi, membaca, numerasi maupun berbudaya. Ya, tahun ini Bu Dewi belum SMA 5. Nah, tapi yang jadi persoalan beberapa sekolah lain nyaris tidak punya perpustakaan. Kan begitu Pak Masri. SD Negeri 027688 itu paling saya ukur kemarin nggak sampai 3 meter kali 7 lah. 3 kali 7 meter. Padahal dalam Permendikbud tidak ada, itu bukan kesalahan tersendiri. Namun ada beberapa hal memang harus kita coba untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan yang mendukung perpustakaan. Yang menarik ketika saya di sekolah Mata Uli itu Pak Limbok, itu sangat menarik. Jadi saya bilang sama kepala perpustakaannya ketika itu, Ibu punya kantor yang luar biasa, 1 tingkat di bawah kepala sekolah, kantornya pakai AC, pakai televisi, nyaman dan sebagainya. Tinggal bagaimana pengelolaan perpustakaan. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, kepala perpustakaan atau petugas perpustakaan itu harus dia 1 level di bawah kepala sekolah dan setara dengan wakil-wakil kepala sekolah. Baru perpustakaan itu bisa berjalan. Jadi kalau menurut Permendiknas itu minimal lebarnya 5 meter itu, kalau saya tidak salah. Minimal lebar perpustakaan itu 5 meter. Nah, jadi apakah sekolah kita seperti itu? Nah, tinggal bagaimana kita dalam forum ini, dalam kesempatan ini bisa mengelola kegiatan-kegiatan di perpustakaan itu. Perpustakaan sekolah dikelola tenaga perpustakaan, itu juga ada regulasinya, Permendiknas nomor 25 tahun 2008. Apa dan bagaimana seorang pengelola perpustakaan, sehingga kalau kita lihat dari aturan-aturan itu, maka di SMA dan di SMP itu diangkat kepala perpustakaan. Tapi kalau di SD mungkin hanya sebatas pengelola perpustakaan ya. Kalau Bu Tuti misalnya ada dari SMP 12, itu adalah kepala perpustakaan ya status sekarang ya, yang jam mengajarnya dikurangi 12 jam untuk mengurus perpustakaan. Jadi sebenarnya pengelolaan perpustakaan ini sudah diberi ruang yang cukup untuk kita. Kalau di SD itu khusus kita angkat pengelola perpustakaannya. Kalau di SMP ada kepala perpustakaan yang dikurangi jam mengajarnya 12 jam potongannya, demikian juga dengan SMA ya Bu Dewi. Jadi ini sebenarnya adalah ruang-ruang yang cukup untuk mengembangkan perpustakaan sekolah. Next. Nah, ada yang namanya profesional pustakawan. Nanti mungkin Mas Ridwan akan menambahkan. Ada keahlian-keahlian khusus yang harus dimiliki oleh seorang pustakawan. Bagi kita yang di SD mungkin, atau bukan hanya SD, SMP, SMA juga saya pikir banyak pengelola perpustakaan itu bukan tenaga yang berlatar belakang pustakawan. Ya. Tapi paling tidak harus kita munculkan keahlian kita, keterampilan kita, sikap kerja kita. Itu yang harus bisa kita wujudkan untuk mengelola perpustakaan dengan baik, meskipun kita bukan berlatar belakang pendidikan perpustakaan. Nah, ini teman-teman nanti bisa mencari informasi lebih lanjut, dan belakangan ini seperti yang katakan Pak Karim, 2023, 2022 saya jadi juri perpustakaan Sumatera Utara juga, 2023 itu sudah berubah dari
luas bangunan menjadi kegiatan apa yang bisa dilakukan. Next. Nah, tujuan perpustakaan saya sudah tuliskan di makalah saya, ada di bukan makalah lah, bahan diskusi kita. Ada tujuan sekolah secara umum, secara khusus, kemudian fungsi perpustakaannya, ada fungsi edukatif, fungsi informatif, dan fungsi rekreatif. Saya pikir fungsi-fungsi inilah yang harus kita wujudkan dalam dalam bentuk yang nyata sesuai dengan kondisi satuan pendidikan kita masing-masing. Kata kunci saya pikir di situ. Jadi bukan berarti kita perpustakaan kita, ya si A bisa punya perpustakaan pengelolanya bagus karena perpustakaannya bagus. Tidak. Saya ditugaskan awal menjadi pimpinan satuan pendidikan itu di SMP Negeri 13 Binjai. Itu tidak ada perpustakaan. Saya buatlah gerobak baca, ketika itu saya mengusul mendapatkan bantuan juga dari pusat. Dan ternyata hal-hal yang sederhana itu diapresiasi, ya. Pada saat itu diliput oleh Kompas. Nah, jadi ternyata bukan karena perpustakaan yang tidak ada maka literasi kita tidak bergerak, tapi bagaimana kita mengupayakan, supaya perpustakaan sekolah kita bisa bergerak sesuai dengan keadaannya. Kalau sekarang istilahnya apa itu, Bu Saudur? Perencanaan berbasis aset, ya, berbasis aset sekolah kita. Sekolah kita apa sih kekuatannya? Kan nggak mungkin saya bandingkan Pak Limbong, sekolah saya dengan sekolah Bu Sri Dayati. Murid kita 115, murid dia 3 kali lipatnya. Artinya uang bosnya juga 3 kali lipatnya, kan begitu, untuk menggerakkan apa-apa yang akan dilakukan di sekolah. Jadi ini, Bapak Ibu dan teman-teman, inilah merupakan bagian-bagian penting yang kita bisa saling berbagi bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perpustakaan. Mungkin dulu perpustakaan terpisah dengan sekolah. Saya bisa katakan seperti itu, terpisah dengan pembelajaran. Jadi omong kosong pembelajaran berbasis proyek berjalan di sekolah kalau tidak ada perpustakaannya. Dari mana daya dukungnya? Tapi ini kan kita bicara ideal ya Bu Saudur. Nanti bicara realnya ya ada beberapa hal yang harus kita simpan memang, sehingga tadi perpustakaan menjadi tumpukan penyimpanan, tumpukan buku-buku teks lah, buku-buku teks, sehingga anak-anak kita memang tidak berdaya. Siapa yang membuat mereka tidak berdaya? Mungkin termasuk kita, termasuk ibu-ibu, termasuk bapak-bapak, termasuk saya. Karena buku yang ada buku teks, buku bahasa Indonesianya aja bisa 5 buku kan gitu. Ya kapan dia bisa menjadi seorang penulis? Karena buku materi pelajaran, satu mata pelajaran itu ada 5 judul buku. Kan itu yang terjadi kan. Nah, tapi bagaimana kita menyiasati hal ini? Contoh kasus misalnya, SD nggak punya buku. Seperti saya nggak punya buku, nggak bisa beli buku, nggak ada duit untuk beli buku. Tempo hari kalau Bu Saudur paham, kan kita bisa buat big book ya, Bu Saudur. Buat big book, jadi buku dari anak-anak untuk anak-anak dibimbing oleh Bapak dan Ibu guru. Ini cara-cara sederhana sebenarnya yang bisa kita lakukan. Next, Pak. Nah, apa yang harus dilakukan dalam mengelola perpustakaan kan ini? Apa sih yang harus kita lakukan sehingga perpustakaan sekolah kita walaupun secara fisiklinya tidak nyaman, termasuk kita juga menyatakan tidak nyaman, tetapi kita bisa membuat sehingga itu bisa kita buat menjadi nyaman. Next. Nah, ini yang saya katakan tadi tentang implementasi ya, transformatif perpustakaan ya, Bapak dan Ibu. Jadi kita menerapkan implementasi perpustakaan terhadap yang pertama implementasi transformasi dulu. Itu bagaimana? Apa sih yang dilakukan di sekolah? Di situ ada saya tuliskan di halaman berapa itu? Ada saya tuliskan bagian-bagian yang mungkin dilakukan. Bagian-bagian yang mungkin bisa dilakukan. Misalnya yang bersifat pengembangan diri. Apakah perpustakaan sekolah kita memiliki tata tertib? Kan begitu. Nah, pertanyaannya, perlu nggak tata tertib? Tergantung satuan pendidikannya. Saya terakhir sama Pak Karim ke Sutomo, Pak Limbong, ke Sutomo 1 ya, yang di Jalan Bintang. Sutomo 1 kalau saya tadi, SMA Sutomo 1. Itu tidak ada tata tertib, tapi muridnya tertib. Nah, di sekolah kita banyak, jadi sesuaikan saja dengan keadaan, apakah kita butuh tata tertib. Kemudian program pengembangan karakter gemar membaca. Nah, ini tadi saya katakan, saya pernah coba itu untuk iklan gemar membaca itu foto anak yang sedang membaca saya tempelkan. Ayo membaca. Saya tempel, saya nggak insertkan fotonya di sini. Jadi anak yang sedang membaca buku,
Saya foto, saya buat di Canva, saya print out, saya laminating, saya tempelkan di depan pintu kelas. Ternyata itu jauh lebih efektif dibanding foto yang kita download dari internet, gambar orang barat. Stres murid kita, ternyata orang barat yang baca buku, ya kan? Orang Jawa nggak bisa baca buku, ya kan? Nah, jadi hal-hal seperti itu, Bapak Ibu, ya, yang bisa membuat kita jauh lebih baik. Nah, kalau bicara gemar membaca, apakah perpustakaan kita mendukung buku-bukunya? Ya atau tidak, kan itu kan? Jangan-jangan buku untuk mendukung perpustakaan gemar membaca tidak ada di sekolah kita, atau kalaupun ada tersimpan dengan manis di rak-rak buku. Jadi Pak Limbong yang saya lakukan itu buku saya letakkan di luar, saya buat box buku. Kalau SMA 1 ada yang hadir ini? SMA 1, ya SMA 1 saya lihat juga, itu sempat saya foto box buku yang mobile, bisa disorong-sorong kemana-mana. Nah jadi kita harus melakukan hal-hal seperti itulah sekarang ini supaya perpustakaan kita semakin baik. Ya banyak lagi itu ada saya cantumkan di situ. Misalnya tentang baca tulis. Apakah kita punya program bimbingan membaca kritis? Misalnya, ini saya menyampaikan kepada diri saya, karena saya juga pimpinan satuan pendidikan, juga mengajak teman-teman. Kita ini nanti dinas minta mana itu hasil numerasinya. Kemudian disuruh merancang program kerja yang berbasis data. Datanya anak-anak kita literasinya rendah. Apa yang kita lakukan? Kita buatlah lapak baca misalnya. Tapi apakah lapak baca kita itu efektif? Kan belum tentu. Karena kadang-kadang yang terlihat oleh kita, murid-muridnya membaca, Bapak Ibu guru sambil ngawasi main handphone. Ya kan? Padahal kalau gurunya ikut membaca, paling tidak itu membangun karakter anak-anak untuk gemar membaca. Karena ada keteladanan dalam diri anak-anak yang bisa dia lihat dari kita. Nah, jadi membaca kritis itu harus dilatihkan. Ya, baca kritis nanti secara teknis mungkin Mas Ridwan lebih jauh tentang itu. Bagaimana membaca kritis, bagaimana membimbing tentang menulis dan sebagainya. Ya hal-hal lain. Nah, kalau IT sekarang ini, saya tidak tahu kalau di SD apakah bisa kita lakukan misalnya. Mungkin kalau Bu Saudur bisa nih sekolah penggerak buat studio mini, buat podcast dan sebagainya. Jadi perpustakaan tidak standar melulu hanya sebagai tempat membaca saja. Paling tidak ini bisa kita kembangkan, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, bagi perpustakaan yang lebih maju, apakah ada website perpustakaannya? Maka saya katakan tadi, saya pernah ke satu sekolah tahun 2022 itu, cok listriknya tidak ada. Ibu itu tidak tahu kalau saya jurinya adalah seorang kepala sekolah juga pada saat itu. Bu, kenapa tidak dibeli cok listriknya? Dia bilang kepala sekolahnya payah kali Pak. Ini yang terjadi sekolah. Guru menyalahkan kepala sekolah menyalahkan guru. Padahal dua-dua sama menghindar untuk tidak bekerja lebih baik. Bukan yang di sini maksud saya, ibu itu. Jadi saya tanya, kenapa tidak dibeli cok listriknya itu? Berapalah harganya? Ibu dapat sertifikasi berapa dari sini? Saya bilang 4 juta Pak. Ya baru berapalah yang ibu keluarkan. Nah, kira-kira contoh-contoh seperti itulah yang membuat perpustakaan kita masih terhambat kemajuannya. Perpustakaan memiliki media sosial. Ini sekarang kan tren kita media sosial. Pertemuan itu aja langkah kedua harus foto dulu. Atau pertemuan terakhir foto dulu. Untuk apa? Untuk kita upload ke media sosial. Nah, kita sekarang di Binjai ini banyak juga yang sudah mengupload yang kita lakukan di media-media sosial. Kemudian membuat konten digital, ya, TikTok, YouTube dan sebagainya. Kita ribut mempersoalkan gadget itu yang menimbulkan masalah bagi anak-anak, tapi kita tidak pernah mencari solusinya, kan? Kan ini yang terjadi. Kita mungkin termasuk saya juga di dalamnya. Jadi ini merupakan momen penting bagi kita sehingga kita bisa saling berbagi. Seperti kata Bu Asma, nanti habis ini setelah kegiatan ini mungkin nanti kita akan akan membentuk jejaring baru di antara kita. Kemudian apalagi? Ya tadi tentang buku. Harusnya sekolah bisa memfasilitasi seperti kata oleh Bu Dewi. Nah, kalau SD Pak Arif sanggup nggak kita buat seperti Bu Dewi? Ngeri-ngeri sedap lah kita, ya kan? Ngeri-ngeri sedap.
Tapi seperti katakan tadi, kalau kita buat big book, kita cari gambarnya, kita tempelkan ke buku gambar, anak-anak suruh menulis, dibimbing oleh guru di perpustakaan, dan sebagainya, akan terlahir buku-buku baru karya anak-anak yang tidak pakai SBN, nggak masalah. Tapi itu jadi bahan bacaan anak-anak lain. Ini bisa menambah koleksi buku kita. Kalau di SMA misalnya, saya temukan tempoh hari SMA itu pada akhir tahun biasanya nyumbang buku, tapi belakangan nggak berani. Karena LSM ribut, ya kan? Karena LSM ribut atau guru-gurunya malas ribet kan itu. Padahal kalau misalnya dibentuk tim relawan perpustakaan di perpustakaan SMA atau SMP, mereka lah yang mengkoordinir pemberian buku. LSM berani ribut atau enggak? Kita hanya menyerahkan ini loh judul-judul buku yang harus ada di sekolah kita, yang mengelolanya siswa kita. Karena anak-anak SMA saya yakin pastilah kadang-kadang lebih mampu, kemampuan leadershipnya ya, bisa lebih mampu, sehingga bisa mengkoordinir itu. Ya kira-kira seperti inilah Bapak Ibu dan teman-teman tentang apa saja yang harus kita lakukan. Yang pasti kita harus kreatif. Yang pasti kita tidak bisa meniru masa kita sekolah dulu tentang perpustakaan. Saya masuk ke SMA 2 udah ada ruang apa tuh Bu yang sebelah, ruang TV ya. Ada ruang TV. Jadi Ibu kepala perpustakaan SMA 2 satu level aja di bawah kepala sekolah. Tingkat kegiatan di kantornya. Tapi yang terjadi adalah kita jarang sebenarnya mencermati hal ini sehingga kita tidak bisa berkegiatan lebih baik. Yang terakhir mungkin tadi kalau transformasinya, yang kedua implikasi terhadap pembelajaran. Seperti saya katakan tadi, pernah enggak antara guru berkomunikasi dengan petugas perpustakaan? Mungkin Ibu masih ingat bahwa ketika kami menilai perpustakaan, salah satu yang kami minta adalah RPP guru. Pak Masri, apa sih hubungannya RPP guru dengan perpustakaan? Nah, kami ingin melihat di situ ada nggak langkah guru yang mengatakan muridnya berada di perpustakaan. Ternyata tidak ada. Ternyata banyak yang tidak ada. Dari beberapa sekolah yang kita datangi itu tidak ada. Jadi tadi kalau ini kita lakukan itu memang sebagai sebuah satu kesatuan yang utuh untuk memajukan sekolah. Ini kan terpisah-pisah kita, apalagi di SD, pegawai perpustakaan, seperti saya misalnya Bu Priska, pegawai. Jangan-jangan nggak dianggap sebagai bagian penting dari sekolah. Padahal seharusnya mempunyai peranan yang paling penting. Sehingga petugas perpustakaan itu, pustakawan itu memikirkan kemajuan sekolah. Bukan hanya memikirkan kemajuan perpustakaannya saja. Tapi memikirkan kemajuan sekolah. Sehingga ada langkah-langkah yang dilakukan. Misalnya survei kebutuhan pemustaka. Pernah nggak kita lakukan? Anak-anak butuh buku apa? Jarang ya Pak Juandi, orang kita suruh beli buku dari atas kan Pak Juandi. Nah, itu yang terjadi, yang pelan-pelan harus kita pahamkan. Ya, yang pelan-pelan harus kita pahamkan. Memang menarik ini. Literasi ini sangat menarik untuk kita diskusikan, terutama berkaitan perpustakaan. Max, mungkin slide terakhir ya. Nah ini ya Bapak Ibu, yang pertama komitmen kita lah, ini nomor satu, niatnya. Apakah perpustakaan sekolah kita akan buat lebih baik, dan seterusnya. Mungkin karena saya lebih tua saja secara usia, saya sering bilang kepada kawan-kawan yang pimpinan satuan pendidikan yang masih muda, banyak kita dapatkan hal lain dari sekolah ketika kita melakukan hal-hal yang lebih dari standar. Nah, ini mungkin bagi-bagi kita ya bisa kita lakukan. Ada yang memang mungkin melanjutkan pendidikannya seperti Pak Andoko kan melanjutkan pendidikannya. Tapi bagi saya yang udah mentok pendidikannya, saya berpikir bagaimana kita mengelola kegiatan-kegiatan di sekolah. Ini kalau saya tidak salah ya Bu Asma, ada lomba terakhir, lomba apa? Yang sedang sampai tanggal 4 ini? Potret implementasi kurikulum merdeka. Adakah kita yang ikut tanggal 4 terakhir? Nah kalau ini kita masuk, kita ikut, kita menang kan kita diundang. Yang melaksanakan IKM. Kita diundang. Jadi ketika saya dipindah tugaskan, dikasih amanah baru dari SMP ke SD, banyak orang berpikir ini Pak Agus akan pusing. Memang pusing, terakhir saya buat kegiatan, ya itulah mau nambah kawan, sehingga saya banyak mendapatkan hal-hal yang
menarik untuk mengembangkan sekolah. Ya. Salah satu contoh, ada kawan saya itu di Surabaya, murid SD-nya 1000 lebih. Murid SD-nya, SD 1 Kali Yasin, Will John Sastro nama kepala sekolah, 1000 murid SD-nya. Dia punya lorong budaya, punya lorong inspiratif. Saya berpikir apakah tidak bisa antara sekolah saya dengan sekolah Bu Sri Dayati, saya buat lorong inspiratif. Mau saya buat, sudah saya buat Pak Arif, tapi begitu saya kotak-katik RKS-nya nggak cukup duitnya. Begitu di enter, negatif sekian, kurang uangnya. Nah, jadi kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian kata kuncinya berikutnya apa? Kreatif. Nah, kreatif ini kan nggak bisa diajari. Ya. Kreatif ini adalah hasil dari kita menghadapi sebuah tantangan sehingga kita bisa berbuat untuk menjawab tantangan itu mungkin yang bisa kita katakan sebagai kreatif. Kemudian konsisten, terus menerus supaya anak-anak tidak merasa bahwa kegiatan literasi di sekolah kita itu adalah hal yang area bermain edukasi itu diberi nama murid cerdas, menuntun untuk bla 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 dan sebagainya. Jadi ini sangat penting untuk menarik anak-anak. Saya buat namanya kain andung itu, untuk menyambut murid saya buat kain andung. Kain andung itu kan filosofisnya adalah andung itu orang kita hormati. Jadi anak-anak menerima teman lainnya memakai kain andung, padahal kain andung singkatan dari Kami Anak Indonesia Anti Perundungan. Nah, itulah cara kita sebenarnya membelajarkan, tidak hanya melulu menggunakan ruang-ruang kelas dan tidak hanya melulu menggunakan buku-buku teks. Terakhir, kalau buku kita sedikit, waktu saya di SMP 12, saya pikir SMP 12 lemarinya sangat ikonik. Ya. Sangat ikonik. Gara-gara lemari itulah saya kenal dengan Ibu Kapus, dan gara-gara lemari itulah saya diundang untuk 2 kali menjadi juri perpustakaan SMA. Sebetulnya malu saya dengan Pak Ridwannya, saya malu. Beliau master, Pak Karim itu doktor, saya guru SD, SPD lagi. Tetapi kita imbangi dengan cara kita tetap berliterasi. Kan seperti itu. Bagaimana cara saya mengatasi buku yang kurang di SMP 12? Mungkin dilanjutkan, saya nggak tahu. Kita buatkan di laptop itu, kita daftar akun kita ke Perpustakaan Nasional, kita daftar akun kita ke UMSU, kita daftar akun kita ke Perpustakaan Daerah. Jadi semua buku kita kasih aja passwordnya di situ. Anak-anak bisa akses mau berapa banyak buku. Jadi tidak sulit sebenarnya. Karena kita nggak dikasih beli buku ya kan Pak Juandi, kita harus dikasih beli buku oleh si A, si B, si C. Ya udahlah, pakai komputer aja kita buat akun kita. Mungkin ini teman-teman sekalian, mungkin ini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya tidak menggurui, kita hanya berbagi pengalaman karena saya memang belakang ini agak konsen terhadap perpustakaan. Sekali lagi perpustakaan sudah membuat banyak hal, khususnya kepada saya pribadi. Layanan kelas terbuka yang saya buat, sehingga saya ikut upacara di kantor Kementerian Pendidikan itu adalah tentang juga buku. Tadi Bu Asma sudah maksa saya, coba kirim fotonya untuk ikut lomba tanggal 4 terakhir. Ya Bapak Ibu, maka saya pakai peci kemarin. Karena ini UIN, ya, Pak Ridwan pakai peci UIN. Jadi pecinya lurus, saya pakai. Terima kasih, ini saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Bapak Samsul Agus telah menjelaskan materinya pada hari ini. Dapat disimpulkan bahwa begitu banyak masalah yang dihadapi perpustakaan di sekolah. Dibutuhkan banyak inovasi dan kreativitas untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat informasi, kreasi, dan berbagai macam ilmunya. Salam literasi. Ayo